Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Biasa Maharga Gunawan. Saya berasal dari SMP Negeri 7 Jakarta. Dan saya akan membawakan dongeng yang berjudul Si Monyet yang Pemalas dengan tema bermasyarakat. Mohon simak. Di suatu hutan yang sangat amat harmonis, hiduplah seekor monyet yang sangat amat pemalas. Kerjanya hanya tidur sepanjang hari, dari matahari terbit hingga matahari terbenam. Dan ia gemar sekali memakani hasil panen dari teman-temannya. Di hutan ini, semua hewan memiliki ladangnya masing-masing. Seperti kelinci yang menanam sebuah ladang wortel, rusa yang menanam sebuah ladang apel, dan juga kera yang menanam sebuah ladang pisang. Di suatu pagi yang indah, monyet terbangun karena ia merasa terganggu. Dari bawah pohonnya, aku harus berburu. Itu kelinci yang terburu-buru membawa banyak sekali wortel untuk hari pemberkatan. Sang monyet berteriak dari atas pohon. Ia pun berteriak, "Kelinci, bisakah kau diam? Aku merasa terganggu. Kau membuatku bangun. Aku ingin tidur, tahu gak sih?" Teriak monyet dari atas pohon kepada sang kelinci yang membawa banyak sekali wortel. Ia sangat amat lemas karena wortelnya banyak sekali dan ia terburu-buru. "Maaf monyet, bukan maksud mengganggumu. Bukan maksud untuk mengganggumu. Tapi aku harus buru-buru membawa wortel-wortel ini agar aku tidak telat untuk hari pemberkatan besok," jawab kelinci yang terburu-buru kepada monyet yang teriak-teriak seperti hewan tidak waras. Lalu sang monyet menjawab sambil bertanya, "Ngapain sih wortel banyak banget? Mendingan gua tahu aja. Lagian, apa sih hari pemberkatan? Aku baru banget," tanya monyet kepada sang kelinci. Sang kelinci menjawab, "Jadi monyet, hari pemberkatan besok akan diadakan besok dan juga Dewi akan turun dan memberikan kita cahaya untuk kesuburan ladang-ladang kami, dan kami harus memberikan hasil panen kami." Lalu sang monyet tertawa terbahak-bahak karena ia menganggap hal itu tidak penting dan tahayul. Kepercayaan orang-orang hutan sangat amat tidak penting bagi monyet. Tawanya, "Kalian bodoh mempercayai hal tidak ada." Tawa monyet yang sangat amat keras terdengar seluruh penghuni hutan. Lalu sang kelinci dengan marah meninggalkan monyet. Sang kelinci meninggalkan monyet. Lalu sang kelinci marah pada monyet. Pada malam hari yang indah di hutan harmonis, tampak kunang-kunang yang sangat amat indah menerangi seluruh hutan dengan cahayanya yang berkilau. Di pohon ini, di semak-semak ini, di seluruh penghuni hutan, dan di rumah-rumah penghuni hutan. Namun lagi dan lagi, monyet merasa terganggu karena, ya Tuhan, cahaya kunang-kunang membuat ia tidak bisa tidur. Sang kunang-kunang disuruh diam. Sang monyet pun berteriak, "Kunang-kunang, bisa kau pergi? Aku ingin tidur. Cahayamu membuat aku silau. Aku ingin tidur." Lalu sang kunang-kunang menjawab, "Monyet, apa maksudmu? Kan aku di sini untuk menerangi seluruh hutan agar tidak gelap. Kalau gelap, bagaimana orang lain atau hewan-hewan bisa melihat jalan?" Jawab kunang-kunang sambil berterbangan.
Namun sang monyet berteriak pada kunang-kunang. Ia berteriak, kalau kita, kamu pergi saja, jangan bersinar di pohon tuh, karena cahaya membuat mataku silau. Kemudian kunang-kunang yang tak ingin berdebat dengan monyet yang pemalas, ia pun pergi meninggalkan monyet. Ia terbang pergi meninggalkan monyet. Pada esokan harinya, di mana hari pemberkatan tiba, seluruh hewan-hewan berkumpul di tepi sungai dan mereka menari, mereka tertawa, mereka bernyanyi, dan mereka sangat amat bahagia karena Sang Dewi akan turun dan memberikan kita semua cahaya yang sangat amat berarti. Lalu mereka sangat amat bahagia. Tiba-tiba di meriahnya acara tersebut, sang monyet berteriak dari atas pohon lagi dan lagi. Ia berteriak kepada seluruh penghuni hutan agar mereka semua diam. Dan sang monyet berteriak, penghuni hutan, bisa kau diam? Aku ingin tidur. Kenapa sih? Risik banget aku. Saat monyet berteriak, di atas pohonnya seluruh penghuni hutan menatapnya dengan sangat amat seksama dan acara seketika berhenti. Acara dihenti karena teriakan monyet. Dan tiba-tiba rusa berteriak dengan sangat amat kencang. Kalau begitu, kamu saja yang pergi, bukan kami. Kami di sini untuk diberi berkat, bukan untuk menidurkan dirimu, dasar monyet. Lalu usiran sang rusa membuat monyet takut. Teriakan sang rusa disertai oleh penghuni hutan yang mengusir monyet. Pergi saja, pergi saja, pergi saja, teriak seluruh penghuni hutan. Dan monyet pergi ke atas bukit, di mana ia menemukan goa dan tidur selama 2 minggu lamanya. Ia tertidur dan ia terbangun di musim dingin dengan keadaan perut yang sangat amat lapar, oh Tuhan. Ia terpaksa turun ke bawah, di mana hutan harmonis berada, dan meminta makanan karena di atas bukit tidak ada makanan lagi. Ia pun turun. Ia menghampiri ladang rusa karena ia melihat apel yang begitu menggiurkan. Lalu sang monyet mengetuk pintu rusa. Rusa, maukah kau berbagi makanan denganku? Aku sangat amat lapar. Aku tidak makan 2 minggu. Tanya monyet. Ya jelas, rusa tidak menanggapinya. Ya untuk apa? Dia tidak mempercayai kepercayaan orang lain, tidak menghargai. Ya untuk apa? Rusa tidak menjawabnya dan meninggalkan monyet. Dan ia berjalan ke rumah kelinci, sahabat satu-satunya yang sering ia bentak. Lalu sang monyet mengetuk pintunya. Kelinci, aku lapar, berikan aku makanan. Lalu sang kelinci karena iba memberikan dia 1 buah wortel. Dan monyet memakannya dengan sangat amat lahap. Dan ia meminta lagi. Kelinci, apakah kau ada lagi? Aku masih lapar. Kemudian kelinci menyuruh monyet jika ia ingin makan, ia harus meminta maaf kepada seluruh penghuni hutan. Lalu monyet minta maaf kepada seluruh penghuni hutan, dan mereka hidup berdampingan dengan sangat amat harmonis. Monyet hidup dengan produktif dan bahagia. Sekian dong yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.